Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Sunan Al-Farizi dalam channel YouTube Ini Bukuku. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mereview bersama teman-teman sekalian, yakni sebuah buku yang berjudul Pernikahan Berkalung Pahala yang ditulis oleh Arda Dinata. Nah, bukunya ya ini agak berat ya bagi umuran-umuran seperti kita yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah. Banyak orang tidak terlalu tertarik mengkaji tentang pernikahan karena mereka kita belum menikah. Justru karena belum menikah lah kita belajar. Maka saya tidak punya pengalaman, saya tidak punya ilmu banyak tentang pernikahan ini. Oleh karena itu, dari buku ini kita sama-sama belajar ya. Saya ingin sedikit meng-highlight salah satu dari bagian buku ini, yaitu judulnya Menikahlah Dalam Keikhlasan. Saya pakai kacamata dulu ya teman-teman sekalian. Ikhlas itu secara bahasa itu memiliki pengertian bersih dari segala noda yang menjadikan sesuatu itu dan menjadikan sesuatu itu murni tanpa ada noda sedikit pun. Itu ikhlas. Seorang dapat dikatakan ikhlas adalah bila mereka menjadikan segala aktivitasnya karena Allah. Nah, begitu pun juga dengan pernikahan. Untuk itu, awali pernikahan ini dengan niat yang suci, kondisi yang suci. Artinya kembali ikhlas. Ikhlas itu apa tadi? Yaitu berniat karena Allah, tujuannya karena Allah. Jadi menikah itu sebenarnya, ini mungkin banyak yang tidak setuju, tapi sebenarnya bukan disandarkan kita cinta atau tidak kepada orang itu, kita suka atau tidak kepada orang itu. Karena sukanya kita belum tentu sukanya Allah, maunya kita belum tentu maunya Allah. Maka apa yang kita lihat, menikah itu bukan hanya cinta, bila malah bukan cinta sebenarnya, bukan juga kemudian keinginan melihat dia kaya atau apa, bukan itu. Lumrahnya kita menikah memang karena itu, tapi yang kita lihat yang paling penting dan paling mendasar itu tujuan kita sama. Karena banyak orang yang ingin menaiki kendaraan yang bernama pernikahan, kendaraannya satu, dinaiki berdua, tapi tujuannya berbeda. Satu ingin ke timur, satu ingin ke barat. Kan nanti tidak akan ada titik temu, malah di tengah jalan, di pertigaan, ada yang belok kiri, ada yang belok kanan, berpisah. Kenapa? Tujuan mereka berbeda dari awal. Tapi karena sudah cinta, akhirnya lanjut saja seperti itu. Maka pernikahan itu bukan hanya karena cinta. Loh, bagaimana kalau kita tidak cinta? Cinta itu begini teman-teman, bukan berarti kita hambar dan sebagainya. Kita kalau setahun 2 tahun sekelas sama dia, sekelompok sama dia, tiba-tiba pasti kadang-kadang kita kayak cinlok, merasa ternyata dia manis juga ya, ternyata dia cantik. Lama-lama akan tumbuh rasa cinta yang awalnya kita biasa-biasa saja. Apalagi kalau kita setiap hari satu rumah, lalu kita setiap hari diperhatikannya, saling memberikan rasa perhatian, lama-lama cinta itu akan tumbuh sendiri. Kalau berangkat dari cinta, cinta itu juga bisa berkurang, bisa bertambah. Tapi justru akan sangat digoyahkan rasa cinta kita bila prinsip sejak awal itu berbeda, tujuan kita berbeda. Maka apa yang kita niatkan itulah yang sebenarnya. Dan tujuan yang paling abadi tentunya apa? Tidak ada lain, tidak bukan Allah meniatkan kebaikan di akhirat. Maka ketika kita mencari seseorang yang tujuannya memang ke sana, visi misinya ke sana, maka ketika nanti di pernikahan apakah tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Tapi kalau tujuannya sudah sama, palingan nanti kita mengatakan kita ada keinginan untuk berpisah,
Berarti apakah tujuan kita sudah berbeda? Enggak. Masih pengen ke Allah? Masih. Lalu kalau masih pengen ke Allah, kenapa kita harus pisah? Belum tentu nanti yang kita dapat selanjutnya jauh lebih baik. Tujuan kan kita kan masih sama-sama ke Allah. Buat apa kita berpisah? Ya sudah, lanjutkan saja. Seperti itu. Tujuan itu yang akan menyatukan kita nanti ketika kita ada guncangan dalam pernikahan itu. Maka niat ikhlas karena Allah itu penting. Tapi kalau sudah melihat niat yang lain, melihat hartanya lah, melihat kedudukannya lah, berapa sih lamanya? Apa mungkin semua itu akan hilang? Mungkin. Bisa saja hartanya hilang, bisa saja jabatannya turun, atau nanti mungkin dia hanya 5 tahun, terbatas semuanya. Tapi kalau tujuannya, cara hidupnya menuju kepada Allah, dan kita memilihnya karena itu, maka insya Allah kita pun akan merasa selalu punya alasan untuk bersatu kembali. Lagi-lagi karena apa yang kita niatkan. Masa kita niatnya sama-sama ke Allah, tiba-tiba berantem, pengen pisah gitu kan? Berarti salah satu di antara mereka ada menginginkan tujuan lain selain daripada Allah. Itu saja. Maka kalau niatnya sudah karena Allah, ikhlas, seperti yang tadi dikatakan, ikhlas itu ialah bersih dari segala niat selain daripada niat kepada Allah. Maka kata Fudail bin Abbas menafsirkan sebagai amal yang paling ikhlas ialah terkait dengan ungkapan ahsanu amala. Ahsanu amala itu ikhlas, kata beliau. Ketika ditanya tentang amal yang paling ikhlas, yang benar, ia menjawab, sesungguhnya jika amal dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar, maka amal tersebut tidak diterima. Nah, lagi-lagi yang penting itu caranya benar, niatnya benar. Ketika caranya benar, niatnya benar, maka insya Allah apa yang dituju itu diterima oleh Allah. Karena syarat amal diterima itu niatnya benar, cara yang ditempuh benar. Tentu seperti itu. Jangan niatnya aja aku ingin ke Allah, tapi setiap hari nggak sholat misalnya. Berarti caranya mewujudkan niat yang ikhlas tadi itu belum benar. Oke, teman-teman sekalian, itu sedikit kita review buku daripada Arda Dinata yang diterbitkan oleh Quanta pada tahun 2016. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu episode-episode berikutnya.